Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tutor yang saya hormati, perkenalkan saya Isna Arifatin Nasiroh. Saya mahasiswa program studi pariwisata Universitas Terbuka Surakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil identifikasi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Presentasi ini merupakan tugas 3 dari mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Nah, pada slide yang pertama, Kota Bandung mengalami perubahan yang pesat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas dari ekonomi. Pertumbuhan tersebut mendorong perubahan dan pemanfaatan ruang di berbagai wilayah kota. Selanjutnya, perubahan guna lahan berlangsung melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan penetrasi, inovasi, dominasi, dan terakhir adalah suksesi. Tahapan ini menggambarkan mengenai pergeseran fungsi ruang dari kondisi awal menuju fungsi baru yang lebih dominan. Slide selanjutnya membahas mengenai permasalahan yang muncul ketika perubahan guna lahan tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah. Kondisi ini menimbulkan dampak sosial, budaya, ekologi, bahkan ekonomi pada masyarakat perkotaan. Slide selanjutnya ada tujuan dari survei. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik guna lahan, menilai variasi kegiatan yang terjadi pada tiap-tiap lokasi, dan juga menganalisis perkembangan aktivitas kota. Saya akan membahas mengenai sasaran dari survei. Sasaran survei ini adalah tersusunnya data karakteristik guna lahan. Dari karakteristik tersebut dapat terpetakannya variasi kegiatan serta tersajinya analisis perkembangan kegiatan sebagai bahan dari perencanaan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keluaran utama dari survei ini. Keluaran utamanya berupa laporan. Nah, laporan di sini akan digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan wilayah perkotaan. Slide selanjutnya, survei dilaksanakan pada 6 wilayah pengembangan Kota Bandung. Di sini mencakup kawasan perumahan, komersial, industri, serta zona campuran. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan. Nah, pendekatan ini diawali dengan perumusan masalah berdasarkan kondisi existing dari lapangan. Nah, kebutuhan data juga ditentukan di sini. Populasi dan sampel lokasi ditetapkan pula dalam pendekatan awal ini. Nah, slide selanjutnya, instrumen survei disusun berupa daftar observasi dan form pencatatan lapangan. Ini memuat tentang kriteria klasifikasi guna lahan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung dengan memperhatikan etika dari survei. Data-data yang sudah didapat kemudian dicatat secara sistematis untuk setiap lokasi lokasi pada 6 lokasi tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan divisualisasikan dalam bentuk peta dan juga grafik. Visualisasi ini digunakan untuk mempermudah pembacaan sebaran guna lahan. Selanjutnya, kegiatan survei dikelola melalui pembentukan tim untuk penyusunan proposal operasional serta pengurusan perizinan dan juga anggaran harus ditetapkan. Slide selanjutnya membahas mengenai hasil visualisasi. Ini menunjukkan bahwa dominasi kawasan perumahan dan komersial pada beberapa wilayah pengembangan.
Transformasi guna lahan berlangsung bertahap dan dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi serta tekanan ruang perkotaan yang semakin tinggi. Selanjutnya merupakan perubahan fungsi lahan berdampak pada perubahan struktur kota. Penurunan kualitas lingkungan pada beberapa titik tidak bisa dihindarkan dan pergeseran pola kegiatan ekonomi pun juga bergeser. Kategori guna lahan yang teridentifikasi meliputi perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau dan kawasan lindung, serta kawasan campuran. Dalam satu kawasan sering ditemui juga berbagai variasi kegiatan. Contohnya, kawasan komersial dapat menampung aktivitas seperti retail, jasa, dan juga kuliner dalam satu kawasan tersebut. Selama survei, tantangan utama dalam survei ini adalah keberagaman kegiatan yang menyulitkan dalam klasifikasi, perubahan lapangan yang cepat, dan keterbatasan akses data. Dari data-data tersebut dapat dilakukan melalui klasifikasi lahan berdasarkan fungsi dominan, pemetaan aktivitas secara spasial, serta analisis deskriptif pola transformasi. Selanjutnya mengenai interpretasi awal. Nah, ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara guna lahan dengan tata rencana ruang di beberapa lokasi serta kecenderungan perubahan menuju fungsi komersial. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi guna lahan tersebut terbukti menjadi tahap yang penting dalam perencanaan kota. Pengendalian transformasi diperlukan untuk mendukung perkembangan kota yang tertib dan juga berkelanjutan. Demikian pemaparan dari saya mengenai identifikasi guna lahan Kota Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.